Mariati. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Mariati. Aduh, apa kabar nih? Saya mau duduk berbincang sama Bu Indri. Ada waktu nggak ya? Oh, selalu ada waktu. Gimana Maaf ya Bu nih? Indri kalau mengganggu. Oh, tentu tidak. Saya usahakan tidak untuk Bu Mariati. Silahkan. Iya Bu Indri, ini loh Bu Indri. Saya itu kok selama pembelajaran ini saya berjalan, kelas saya itu tidak fokus karena banyak faktor. Kelas yang di samping kanan kiri saya itu ramai sekali dari kegiatan awal sampai akhir. Kemudian kebisingan-kebisingan itu sampai di kelas kami dan itu mengganggu konsentrasi dari murid-murid saya dan juga saya dalam menyampaikan materi. Jadi saya merasa tidak nyaman dan juga terkendala untuk pembelajaran itu secara maksimal. Iya seperti itu Bun. Jadi ada faktor lingkungan di sekitar saya yang belum mendukung seperti itu. Baik ya. Dari masalah yang diungkapkan Bu Mariati, saya kok menangkap kayaknya Bu Mariati itu kecewa sekali ya dengan permasalahan ini. Iya Bu Indri. Lalu apa yang ingin dicapai dari Bu Mariati mengajak saya bercakap-cakap? Ya tentu ada tuh Bu. Ya saya pinginnya nanti setelah berdiskusi dengan Bu Indri, saya itu bisa menyelesaikan masalahnya tadi, belajarnya bisa nyaman, murid-murid nyaman, semua konsentrasi, fokus, penyampaian materi lebih enak, dan pokoknya kita semua bisa saling menjaga seperti itu. Baik. Iya ya, itu adalah sepertinya kondisi ideal untuk melakukan pembelajaran ya. Bu Mariati ingin pembelajaran yang Bu Mariati laksanakan itu tanpa gangguan, jadi konsentrasi anak bisa penuh ya. Yeah. Baik. Lalu Bu Mariati punya rencana apa nih dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Mariati? Sebetulnya saya sudah membuat rencana seperti saya yang awal-awal itu memang saya memahami dari teman sejawat di sebelah kelas saya seperti apa. Oh ternyata mereka masih muda dan juga mungkin belum berpengalaman. Jadi saya harus memahami dari faktor itu. Kemudian saya berencana untuk mendekati teman sejawat saya secara empat mata supaya saya juga tahu kenapa kok rame di kelasnya. Seperti itu Bun rencana saya. Baik. Lalu kira-kira nanti setelah akan dilakukan pembicaraan dengan rekan sejawat dengan pemilik kelas sebelahnya ya, itu inginnya hasil apa yang ingin dicapai oleh Bu Mariati? Ya hasilnya nanti teman sejauh saya bisa memahami keinginan saya, yaitu pembelajaran saya ingin tenang, ingin tidak saling mengganggu, nyaman seperti itu. Saya ingin teman saya tahu keinginan saya seperti itu. Tapi untuk menyampaikannya itu saya juga masih berpikir apakah nanti temanku itu tersinggung apa enggak ya perasaannya, nanti malah jadi enggak enak ke depannya kalau terjadi ketersinggungan perasaan. Jadi hubungannya jadi enggak enak, jadi semuanya malah berantakan. Seperti itu saya takutnya seperti itu. Tapi saya punya rencana berbicara empat mata. Oh baik. Dengan situasi yang seperti ini, kira-kira posisinya Bu Eni sebelum tercapai apa yang
kondisi ideal yang Bu Mariati harapkan itu kira-kira di angka berapa, Bu? Kondisi sekarang ini kelas. Kelas saya saat ini kondisinya masih dalam pembelajaran diri saya juga masih di angka 6, Bun. Masih di angka 6 ya. Apa itu artinya bagi Bu Mariati itu angka 6? Dari angka 1 sampai 10 di angka 6 berarti kemampuan saya ternyata belum maksimal dan belum berhasil. Saya kira seperti itu, Bun. Jadi belum memuaskan walaupun sudah berproses tapi belum menghasilkan yang saya inginkan. Seperti itu, Bun. Dengan ini apa maksudnya dengan keadaan kelas yang bising dari sebelah itu? Iya. Ya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Bu Mariati apabila mediasi itu berhasil dan kelas kedua kelas itu dalam keadaan kondusif, kira-kira nilai berapa yang ingin dicapai? Saya inginnya sih nilai 8 udah cukup, Bun. Udah 8 enggak tinggi-tinggi. Saya kira 8 bisa. Nanti saya akan mencoba sampai nilai 8 harus saya capai. Baik sekali. Apabila lalu kira-kira peluang waktu yang bagaimana ya yang bisa tepat Bu Mariati itu bisa membicarakannya dengan guru kelas sebelah? Saya pada anak-anak sudah pulang sekolah, saya akan langsung menuju ke kelasnya, bicara 4 mata sama teman sejawat saya. Kira-kira ada kekhawatiran untuk menemui hambatan-hambatannya tidak ya? Iya, biasanya ada, Bun. Biasanya dia sibuk, yang ini, yang itu, jadi nggak enak mengganggu. Jadi saya benar-benar harus melihat waktu dia tidak sibuk, baru saya bisa bicara. Tapi saya akan lakukan secepatnya, karena ini sangat penting sekali untuk pembelajaran di kelas saya. Baik. Iya ya. Berarti apa solusi yang akan diambil tadi oleh Bu Mariati? Solusinya saya akan berbicara baik-baik sama teman sejawat. Jika nanti belum berhasil, saya akan ke konsultasi kepada Bu Kepala Sekolah, Bu Indri. Oh ya, baik sekali. Lalu punya nggak adakah rencana yang secara spesifik yang akan dilakukan oleh Ibu Mariati? Saya akan memberi contoh juga kepada teman saya, kondisi kelas saya yang tenang dan nyaman. Jadi teman saya itu bisa mencontoh dari saya, sehingga itu yang lebih spesifik ya dia. Spesifik ya Bu ya. Ya, itu baik. Saya ya. Menarik sekali ya Bu. Kemudian strateginya apa nih Bu Mariati untuk untuk mengajak teman Ibu tersebut agar beliau memperhatikan apa yang Bu Mariati sudah lakukan untuk kelas Bu Mariati yang tidak gaduh. Iya, yang strategi saya untuk teman saya adalah saya akan mencari waktu luang yang disepakati dengan teman saya untuk membicarakan masalah ini. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan mempersilahkan teman saya itu untuk mengamati di tempat kelas saya yang
Kelas saya sudah, alhamdulillah sudah tidak berisik, tidak bising, bisa dikondisikan. Jadi bisa melihat langsung. Atau langkah ketiga saya akan memberikan trik-trik saya kepada teman saya biar bisa dipraktekkan juga. Jadi nanti akan tercapai semua. Gitu, Bun. Wah, menarik sekali ini ya. Hanya sebuah keberisikan, tapi sepertinya menarik sekali ini untuk dibahas. Kemudian, apabila sudah terjadi seperti itu, kira-kira apa komitmen Bu Mariyati terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Mariyati? Komitmen dari rencana saya akan konsisten untuk melakukannya dan mewujudkannya, karena ini untuk pembelajaran tidak hanya di kelas saya, di semua kelas saya harap seperti itu. Jadi saya harus melaksanakan dengan konsisten dan sesuai rencana saya. Baik sekali ya Bu Mariyati, semangatnya luar biasa. Kira-kira dalam mewujudkan komitmen ini siapa saja yang akan dilibatkan Bu Mariyati? Yang akan saya libatkan dengan komitmen ini adalah tentunya pertama murid-murid, teman sejawat, kepala sekolah, dan mungkin lingkungan di sekitar yang akan mengingatkan kita. Baik, Bu Mariyati tadi akan melaksanakan akan dilaksanakan kapan itu tadi? Akan dilaksanakan secepatnya setelah pulang mengajar, Bun. Baik, berarti sudah ketemu ya ini tadi bahwa perlu adanya Bu Mariyati lebih baik memberi contoh kepada kelas sebelah yang selalu berisik, kemudian melakukan apa ya, seperti apa, gurunya diajak observasi ke kelas Bu Mariyati, kemudian tadi Bu Mariyati sudah membuat komitmen dengan melibatkan rekan-rekan yang lain agar diharapkan semua kelas bisa terinspirasi dari kelas Bu Mariyati ya, yang bisa terkondisikan sehingga pembelajarannya tidak mengganggu kelas yang lainnya. Begitu Bu Mariyati? Iya, Bu Indri. Baik. Berarti kita sudah ketemu nih ya. Bu Mariyati sudah bisa menemukan ya jalannya, kemudian kapan ngobrol lagi berarti setelah action itu? Saya tunggu obrolannya. Ya, besok pagi, Bu. Besok hari ini hari Jumat, berarti Sabtu, hari Senin, Bu. Karena Sabtu habis ngajar saya langsung ketemu sama teman saya, juga kepala sekolah. Iya. Ya, hari Senin kita bisa ngobrol lagi, Bu Indri. Pasti ada cerita yang lebih seru lagi ya. Saya tunggu untuk hari Senin apa yang sudah dilaksanakan. Oh, saya doakan juga mudah-mudahan Bu Mariyati sukses untuk melakukan apa yang ingin Bu Mariyati harapkan. Amin. Terima kasih Bu Indri. Alhamdulillah hari ini saya sudah menemukan kekuatan diri saya dengan bantuan Bu Indri. Iya, terima kasih juga karena Bu Mariyati sudah percaya sama saya untuk melakukan percakapan ini, menceritakan masalah Bu Mariyati. Tapi ternyata apa yang menjadi masalah Bu Mariyati menjadi kekuatan buat diri Bu Mariyati sendiri. Bu Mariyati hebat sekali. Terima kasih. Saya kira sudah ya Bun, sudah jelas. Saya kira bagi saya sudah jelas. Terima kasih. Saya siap melaksanakan rencana saya, komitmen saya. Tinggal besok hari Senin, Bu Indri kita ketemu lagi. Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bu Mariyati, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih. Ya.
Yuk kita sekarang berefleksi ya. Ya, Bu. Bentar, saya ingin menanyakan bagaimana eh, apa yang sudah baik selama percakapan dengan saya, Bu Mariati. Yang baik dari percakapan tadi dengan Bu Indri adalah Bu Indri begitu baik, ramah, dan semangat sehingga memberi saya lebih senang dan akan lebih terbuka untuk menceritakan kepada Bu Indri. Terima kasih sekali. Ya, saya juga berterima kasih sebagai coaching sudah terpilih menjadi coaching dari Bu Mariati untuk bercakap-cakap. Bu Mariati berarti percaya kepada saya. Kemudian kira-kira ada nggak Bu yang harus diperbaiki dari percakapan saya sebagai coaching di sini? Apa yang harus saya tingkatkan? Saya kira sudah bagus, tinggal meningkatkan dan berlatih saja, Bun. Terima kasih Bu Mariati. Berarti percakapan kita hari ini kita sampaikan di sini sampai di sini. Gitu Bu Mariati. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita berdua ya Bu Mariati. Iya Bu Indri, sama-sama. Iya, ketika saya menjadi coaching maupun ketika saya menjadi coach maupun menjadi coaching. Ya. Assalamualaikum. Coaching dengan Alur Tirta, percakapan untuk pemecahan masalah. Sebagai coach adalah Ibu Mariati, SPD AUD, dan sebagai coachee adalah Indriani Purwantiningsih, SPD dari guru TK ya Bu ya. Mulai dari saya dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mariati. Oh hai, selamat siang juga Bu Indri. Gimana nih? Apa yang mau dibicarakan hari ini? Iya pastinya ya Bu Mariati ya. Kalau saya datang ke Bu Mariati pasti ada yang harus saya bicarakan gitu. Gini loh Bu Mariati, saya punya kesulitan untuk mengajari kelas TKA. Iya. Oh baik, apakah kesulitan yang dialami Bu Indri itu boleh diceritakan secara rinci? Iya, gimana ya Bu Mariati ya, saya tuh sudah berusaha mengenalkan angka dengan cara membilang benda-benda 1 sampai 10 pada anak-anak. Namun belum juga bisa mereka itu. Padahal sudah semester 2 ya, dan semester sudah hampir akhir. Bagaimana ya? Baik Bu Indri, sebelum kita masuk untuk selanjutnya, setelah tujuan dari Bu Indri setelah berdiskusi ini nanti apa ya yang ingin didapatkan setelah kita berdiskusi nanti? Ya, tujuan saya ingin anak-anak di semester akhir ini bisa memahami apa itu konsep lambang bilangan ketika dia menghitung gambar yang saya berikan. Ya. Dia menghitung gambarnya yang ada di lembar kerja itu, kemudian dia bisa menyebut angkanya dan menuliskannya. Oke, berarti nanti setelah kita berdiskusi, Bu Indri nanti bisa menyelesaikan dari kesulitan yang sedang dihadapi Bu Indri. Jadi Bu Indri mengajarkan membilang benda itu kesulitan. Terus apakah selama ini sudah ada hal yang pernah dilakukan Bu Indri sebelumnya?
selama ini saya masih mengajarkan dengan lembar kerja sih Bu, hanya memberikan gambar-gambar agar mereka gambar-gambar saja yang berwarna, kemudian saya kira itu sudah cukup untuk membuat anak mau untuk mm, mau untuk bermain, berhitung dengan gambar-gambar yang sudah saya sediakan, kemudian mereka hanya menghitung gambar, kemudian menulis saja. Saya kira itu sudah cukup buat saya. Ya, kalau begitu Bu Indri mengajarkan konsep bilangannya dengan lembar kerja berupa gambar-gambar dan dihitung oleh anak-anak. Begitu ya. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin dicapai setelah lembar kerja anak itu dikerjakan? Ya, harapan saya tuh sudah berusaha padahal membuat lembar kerja anak itu dengan gambar-gambar yang semenarik mungkin, sehingga mereka hanya tinggal menghitung saja. Tapi kenapa masih sulit sekali bagi mereka ya, padahal hanya untuk bilangan 1 sampai 10. Begitu Bu Mariati, hanya masih sebagian anak yang belum bisa. Oh, begitu. Dari Bu Indri ceritakan, saya menangkap ada keinginan Bu Indri untuk terus berusaha sebisa mungkin agar apa yang dilakukan Bu Indri itu sudah benar untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Ya, ya saya akan terus berusaha. Apalagi setelah saya lihat anak itu sesuai harapan saya ketika anak-anak itu menghitung gambar saya yang ada di situ 5 gambar daun, kemudian dia menghitung gambar daun itu, kemudian menuliskan 5 gambar daun, ditulis angka 5, kemudian 6 gambar apel, mereka bisa menghitung dan menuliskannya angka 6. Saya sudah berusaha terus, namun masih belum juga berhasil gitu loh Bu Mariati. Oke, sudah berusaha, sudah melakukan hal-hal yang untuk mencapai tujuan dari Bu Indri. Ya. Nah, baik. Apakah Bu Indri bisa ceritakan atau mungkin bisa mengetahui kira-kira faktor-faktor apa yang menjadikan anak tersebut belum mampu untuk mengenal bilangan ya, Bu? Apa ya? Atau mungkin anak-anak itu merasa bosan ya dengan media pembelajarannya yang hanya berupa kertas dan gambar, lalu mereka harus menulis, mereka bilang capek dan lain sebagainya. Apa kurang menarik atau bagaimana ya? Ya, coba kira-kira bagaimana ya menurut Bu Indri? Sudah tahu enggak? Sudah tahu belum penyebabnya, berarti itu ya kebosanan. Nah, kira-kira Bu Indri harus melangkah bagaimana ya menghadapi kebosanan anak itu? Mungkin sudah direncanakan atau sudah dilaksanakan, bisa diceritakan Bu Indri? Iya betul. Ada juga sih rencana saya. Sepertinya karena kemarin kan kesibukan saya ya. Jadi saya itu selalu menggunakan kertas ya, hanya menggunakan LKPD untuk anak. Kemudian ternyata mereka juga merasakan kebosanan seperti itu. Saya jadi berpikir bagaimana kalau saya ingin mengembangkan pembelajaran saya dengan menggunakan benda-benda yang bersifat konkret untuk anak. Saya berpikir untuk seperti itu, Bu Mariati. Oke, saya kira itu juga masuk akal, bisa dicoba atau sudah pernah dicoba yang itu, yang Bu Indri pilih tadi. Belum sih, cuma kayaknya mungkin lebih menarik ya karena anak bisa memegang dengan benda-benda yang konkret gitu, bukan hanya
menunjuk-nunjuk gambar saja ketika berhitung. Iya, iya. Oke, baik. Jika Bu Indri ingin mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan konkret, kira-kira indikator-indikator apa keberhasilan agar pembelajaran itu berhasil? Indikatornya itu paling tidak anak-anak itu mampu mengenal angka di semester ini ya, di Ya, kelompok A, mampu mengenal angka 1 sampai 10. Kemudian anak-anak itu juga mampu membilang benda sesuai dengan angkanya gitu, dan anak-anak juga mampu menuliskan angkanya itu, angka dari benda-benda yang mereka hitung gitu Bu. baik. Jika indikatornya demikian, kira-kira Bu Indri berada di angka berapa ya? Di antara 1 sampai 10 saat ini? Kayaknya saya baru berada di angka 6 deh Bu Mariati. Oh iya, angka 6 ya. Iya. Seperti apa angka 6 itu menurut Bu Indri? Bisa dijelaskan? Ya, karena angka 6 itu saya merasa memang belum berhasil membawa anak untuk memahami konsep lambang bilangan. Tuh. Baik, Ibu ingin meningkatkan apa ya dari beberapa yang Ibu inginkan dalam tujuan pembelajaran? Saya ingin tingkatkan grade angka saya dari 6, saya ingin tingkatkan ke 8, Bu Mariati. Angka 8 sepertinya itu sudah bagus. Coba nanti angka 8 itu berarti sampai di mana ya nanti Bu Indrinya? Sudah berhasil. Gini, kalau angka 8 harapan saya itu saya akan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang konsep lambang bilangan dengan rencana akan menggunakan media-media luspat, Bu. Ya. Oh ya, media-media luspat yaitu media-media yang lepas pakai, kemudian dari bahan-bahan bekas juga yang bisa kita cari di sekitar lingkungan yang sudah tersedia di lingkungan anak begitu, Bu. Jadi tidak terlalu membutuhkan biaya untuk melaksanakan pembelajaran saya ini. Oh, Nah, anak-anak juga saya ajak melakukan tugas menghitung dan mengenal angka dengan menggunakan benda-benda yang konkret, seperti saya rencana akan membuat 3 invitasi dalam sehari, di mana invitasi yang pertama di minggu depan itu, yuk isi lubang tempat telur yang berwarna merah, ada berapa ya? Nah, nanti mereka akan saya mencari tempat telur bekas itu, Bu, kemudian saya cat yang merah itu ada 8 misalnya, kemudian nanti mereka akan mengisi telur-telur imitasi itu sesuai dengan warna yang saya sediakan, kemudian dari angka 1 sampai 10. Kemudian invitasi yang kedua, rencana itu saya menyediakan botol-botol dan mengajak anak mencari batu-batuan di luar kelas. Botol-botol itu saya beri mereka mengisi botol-botol itu, kemudian dibawa masuk ke kelas dan nanti kita hitung bersama-sama berapa jumlah batu yang mereka kumpulkan dalam botol itu. Kemudian yang ketiga itu saya berencana mengajak anak mengelompokkan jenis-jenis telur berdasarkan bentuk, besar, kecil, dan warnanya. Kemudian mereka akan saya ajak juga kembali untuk menghitung. Jadi dalam sehari itu saya fokuskan untuk belajar membilang benda, gitu Bu. oke, Bu Indri, bagus sekali ekspektasinya. Terus kira-kira Bu Indri akan melakukan rencana Bu Indri kapan ya bisa dilaksanakan? Secepatnya ya Bu ya, mungkin sekarang sudah hari Kamis, mungkin saya rencanakan untuk minggu depan Bu secepatnya.
Ya, wah seru sekali. Saya pembicaraan ini sangat bagus sekali, Bu Indri. Selalu ada hal-hal baru, ide-ide baru. Semoga bisa diterapkan benar-benar. Dan saya tunggu hasil dari rencana Bu Indri. Minggu depan ya, Bu Indri ya. Oke Bu, ya alhamdulillah ini saya eh, pembicaraan kita hari ini saya merasa lega yang se yang sebetulnya saya punya masalah tapi dengan bercakap-cakap dengan Bu Mariati saya justru mendapatkan sesuatu yang banyak sekali yang ternyata saya banyak yang bisa saya lakukan dari apa yang menjadi masalah buat saya. Terima kasih loh Bu Mariati Iya, percakapannya ini. sama-sama. Saya Iya, juga senang sekali bisa membantu Bu Indri. Kita bersama-sama ya baik. Bu Indri ya. Ya, terima kasih. Terima Sampai kasih. eh, sampai ketemu lagi ya Bu ya. Jangan bosan-bosan untuk saya ajak Oh bercakap-cakap. iya, siap-siap. Siap Bu Indri. Oke. Oke, saya kembali ke kelas dulu Ibu, izin. Ya, Bu Indri, terima kasih. Ya, apa yang Bu Indri hari ini rasakan saat coaching sama saya? Bagaimana perasaannya? Bentar Bu. Saya merasa lega Bu ya. Saya merasa lega bercakap-cakap dengan Bu R nih, dengan Bu Mariati karena apa ya? Karena Bu Mariati itu selalu menganggap saya tuh sebagai teman walaupun sebetulnya Bu Mariati itu lebih senior dari saya loh. Tetapi Bu Mariati mau duduk sejajar dengan saya dan meluangkan waktu untuk bercakap-cakap di tengah kesibukan Bu Mariati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri atas refleksinya. Sama-sama kita juga belajar Bu Indri. Yang penting kita saling terbuka, saling jujur. Jadi tahu permasalahannya. Begitu Bu Indri. Iya, terima kasih Bu. Ya, Dengan bercakap-cakap ini juga saya merasa apa ya, yang tadinya itu beban buat saya punya kekhawatiran mau ngejar waktu karena sudah akhir semester. Tetapi dengan bercakap-cakap ini saya malah justru saya bisa menemukan jawabannya dengan apa ya, dengan percakapan kita ini. Jadi iya, otomatis solusi itu kok menjadi terbuka setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Mariati. Padahal tadi tuh saya merasa bebal sekali loh, merasa hopeless, tidak ada harapan. Ini sudah hampir selesai semester, belum tercapai tujuan pembelajaran saya. Demikian Bu Mariati. iya, alhamdulillah. Berarti Bu Indri sekarang sudah tahu kekuatan dirinya. Tinggal ditingkatkan, digali terus ya Bu Indri ya. Iya betul. Terima kasih Bu Mariati. Ya.